Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Sari. Saya berasal dari Stikes Abdi Nusantara Jakarta dan saya di sini akan mengadakan tentang penyuluhan KB. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih pengertian dari KB, lalu tujuannya KB, dan kenapa harus ada KB serta adanya alat-alat kontrasepsi. Nah, kita akan beralih ke apa sih itu yang namanya KB? Ya, KB itu adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dan untuk membatasi jarak kelahiran. Nah, sekarang beralih ke tujuan KB, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Kita akan ke tujuan umum. Nah, tujuan umum ini untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka terwujudnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Nah, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan terkendalinya kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Oke, sekarang kita ke tujuan khusus. Tujuan khusus itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. Dan yang ketiga, ada meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara membatasi kelahiran. Lalu kenapa sih harus ada KB? Yang pertama, untuk mengurangi tanggungan keluarga pastinya. Nah, yang kedua, mengurangi ledakan penduduk karena Indonesia termasuk peringkat keempat loh yang memiliki penduduk paling banyak. Yang ketiga, mengurangi tingkat kemiskinan. Pasti udah pada tahu dong maksudnya apa, ya kan? Sekarang kita menuju ke macam-macam alat kontrasepsi. Nah, sebelum kita menuju ke apa aja sih alat-alat kontrasepsi, kita harus tahu dulu guys, kontrasepsi itu apa. Nah, di sini kontrasepsi itu adalah pencegahan terjadinya proses pembuahan atau mencegah bertemunya sel telur dan sel sperma pada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada beberapa alat kontrasepsi. Nah, di sini akan aku jelaskan ya satu persatu. Nah, di sini yang pertama yang akan aku jelaskan ada yang namanya suntik KB. Pasti udah tahu dong suntikan KB. Nah, ya itu tuh adalah alat kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan. Nah, caranya untuk mencegah kehamilan dengan melalui suntikan hormonal yaitu menyuntikkan setiap bulannya. Relatif aman untuk para ibu menyusui. Yang kedua, ada pil KB. Nah, pil KB ini obat untuk mencegah kehamilan yang diminum. Pil KB ini dikenal sejak tahun 1960 ya guys. Pil ini diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil. Jadi kalau wanita hamil itu nggak boleh yang namanya minum pil KB. Nah, dan menginginkan pencegahan kehamilan sementara. Paling efektif bila diminum secara teratur. Jika pil KB ini diminum secara tidak teratur, maka KB-nya tidak akan berhasil. Nah, lalu selanjutnya ada implan. Nah, implan ini disebut kontrasepsi bawah kulit nih, yang di sini ya guys. Nah, karena alat ini dipasang di bawah kulit pada lengan bagian atas, atau alat kontrasepsi ini dimasukkan di bawah kulit lengan atas di sebelah dalam. Jadi sebelah sini dia masuk ke dalam bawah kulitnya ya guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Lalu di sini ada spermisida, yaitu adalah metode kontrasepsi untuk mencegah hamil. Biasanya mengandung bahan kimia non-oxynol 9 yang dapat membunuh sperma atau menghentikan pergerakannya. Nah, alat KB ini tersedia dalam bentuk krim, gel, foam, atau suppositori. Lalu ada yang namanya diafragma. Itu adalah cup yang berbentuk bulat atau cembung, terbuat dari karet ataupun silikon. Nah, cara kerjanya adalah menahan sperma agar tidak mendapatkan akses untuk mencapai saluran alat reproduksi kita, bagian atas atau dalam uterus, atau tuba Fallopi dan sebagai alat spermisida. Lalu ada yang namanya kondom. Udah pada tahu dong ya kondom itu seperti apa. Nah, di sini itu kondom adalah salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah sangat populer di masyarakat ya tentunya. Nah, kondom adalah suatu kantong karet tipis yang biasanya terbuat dari lateks.
Nah, tidak berpori dipakai untuk menutup jakar atau penis yang berdiri atau tegak sebelum dimasukkan ke dalam lubang vagina. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah AKDR atau kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device IUD. Nah, metode pencegahan dan dengan cara memasukkan alatnya ke rahim. Nanti aku sertakan gambarnya ya guys ya. Nah, di sini AKDR itu menghambat pergerakan sperma sehingga memaksa sperma berenang melawan arus. Nah, merupakan metode jangka panjang, tidak mengganggu kesuburan. Setelah dilepas pun kesuburan akan cepat kembali. Nah, oke guys. Itu aja penyuluhan yang dapat aku sampaikan ke kalian. Semoga nanti kita akan bisa bertemu lagi di next video selanjutnya. Jangan bosan ketemu aku ya, tetap stay tune di video aku. Bye. Assalamualaikum.